Film ini akan berfokus dengan seorang pria bernama Obed yang hidup di pulau terpencil. Dia adalah seorang nelayan muda. Kemudian ketika dia sedang mencari ikan di laut, hidupnya seketika berubah setelah menemukan seorang wanita cantik yang tenggelam di dasar laut. Karena kasihan, Obed pun segera menolong dan membawa wanita cantik itu ke daratan. Parasnya yang cantik membuat Obed langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah itu, Obed membawa wanita cantik itu menemui kepala desa yang bernama Badong, sekaligus memperkenalkannya kepada para warga. Berhubung wanita cantik tersebut sedang lupa ingatan, penduduk pesisir pun sepakat untuk memanggilnya Nerissa. Hari demi hari telah berlalu. Kecantikan dan kebaikan Nerissa sangat disukai oleh para warga, termasuk Obed. Obed yang menyadari banyak saingan untuk mendapatkan Nerissa pun langsung memantapkan diri untuk menikahinya. Nerissa sendiri pun tidak menolak mengingat pernah diselamatkan olehnya. Sejak saat itulah Obed dan Nerissa semakin dekat. Bahkan dia tidak segan memperlihatkan kemesraannya di depan umum. Namun kemesraan mereka membuat orang-orang iri kepadanya. Bahkan ada sekelompok ibu-ibu yang selalu membuat berita menyudutkan Nerissa. Gitu nih movie lovers. Jadi ceritanya, sejak kehadiran Nerissa di kampung mereka, ikan yang didapat oleh para nelayan semakin berkurang. Karena hal itulah mereka menganggap bahwa Nerissa lah penyebabnya. Mereka bahkan sampai mengira bahwa Nerissa adalah putri duyung. Menurut kepercayaan para warga di sana, jika ada seseorang di antara mereka yang menikahi putri duyung, maka akan membawa malapetaka bagi penduduk kampung. Berita itu pun semakin menyebar luas, bahkan sampai dilaporkan kepada kepala desa. Obed yang mengetahui hal itu pun langsung membela Nerissa dengan mengatakan bahwa berita itu tidaklah benar. Sekelompok ibu-ibu tukang gosip itu hanya iri dengan kecantikan Nerissa. Setelah itu, bukannya membaik, mereka justru semakin menjadi dengan membuat berita aneh-aneh tentang Nerissa. Kemudian, di keesokan harinya, seorang pria bernama Michael datang dari kota untuk mengantarkan beberapa kebutuhan para warga di sana. Michael sangat disukai oleh Lilith yang merupakan adik dari Obed. Nerissa yang menyadari hal tersebut pun sangat mendukungnya. Lalu di malam harinya, Obed dan teman-teman terlihat baru pulang melaut. Namun ternyata hasil tangkapannya kali ini sangat mengecewakan, karena tidak ada seekor ikan pun yang bisa mereka dapatkan. Karena hal itulah membuat teman Obed membenarkan tentang kutukan di desanya. Namun di situ Obed tetap menyangkal, karena gosip itu sama sekali tidak masuk akal. Kemudian para nelayan terlihat berkumpul di gubuk desa untuk membahas permasalahan ini, dan Badong juga hadir untuk memberikan arahan, karena dia lebih berpengalaman. Para nelayan berencana untuk berlayar melebihi zona aman, agar bisa mendapatkan hasil yang banyak. Obed yang di sana pun juga setuju, karena dia yakin ikan sedang jauh dari pesisir. Namun ide tersebut langsung ditolak oleh Badong, karena jika mereka melewati zona aman, maka keselamatan para nelayan sangat dipertaruhkan. Apalagi jika badai datang, mereka tidak akan bisa mencapai daratan dengan mudah. Setelah mendapat penolakan dari kepala desa, Obed dan teman-temannya terlihat berdiskusi di luar forum. Mereka ternyata sedang merencanakan pelayaran tanpa diketahui oleh Badong. Dan sebelum dia pergi berlayar, Obed berpamitan kepada Nerissa dan terlihat memberikan sebuah kalung yang di dalamnya ada foto Obed. Dia juga berpesan selama kepergiannya, Nerissa agar menjaga diri. Malam harinya, Obed bersama dengan kedua temannya memutuskan untuk tetap pergi melaut, walaupun saat itu cuaca sedang tidak baik. Dan ternyata, setelah keluar dari zona aman, mereka mendapati badai besar yang langsung menerjang perahu mereka. Singkat cerita, istri Badong yang diketahui bernama Segunda datang bersama Lilith untuk memberikan makanan kepada Nerissa. Namun beberapa saat kemudian, sekelompok ibu-ibu julid pun datang yang berniat menghajar Nerissa. Jadi,
Mereka itu adalah keluarga dari teman-teman Obed yang ikut melaut. Dan disinilah Nerissa baru mengetahui bahwa kapal Obed terkena badai tadi malam. Dan sampai saat ini keberadaan mereka belum ditemukan. Para nelayan yang ikut mencari keberadaan mereka hanya menemukan serpihan kapal yang sudah rusak. Mendengar hal tersebut, mereka semua sangat terkejut. Karena hal itu jugalah, mereka langsung mengadakan pertemuan di gubuk desa. Di situ penjaga memberitahu bahwa mereka tidak bisa mencarinya terlalu jauh karena keterbatasan alat. Nerissa yang tidak puas dengan keputusan penjaga itu pun langsung menemui Badong dan meminta dipinjamkan kapalnya. Karena dia merasa bahwa Obed masih hidup. Namun Badong menolaknya, karena dia khawatir dengan keselamatan Nerissa. Namun pada akhirnya, Lilith berhasil meminjam kapal dari Michael yang kini sudah resmi jadi pacarnya. Nerissa pun pergi berlayar bersama Lilith dan juga Johnny. Setelah beberapa lama berlayar, mereka masih belum menemukan keberadaan Obed gitu nih movie lovers. Dan sayangnya, mereka malah ditangkap oleh penjaga pantai. Nerissa dan teman berlayarnya pun dituding telah mencuri kapal karena tidak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapannya. Di keesokan paginya, Johnny dan Nerissa terlihat mendatangi petugas penjaga pantai. Di sana Nerissa diminta menemui ketua untuk dimintai keterangan secara langsung. Sementara Johnny dibawa ke ruangan lain oleh salah satu penjaga kapal. Jadi di situ Nerissa mengutarakan niatnya untuk mencari Obed di tengah laut. Namun petugas tidak mau memberikan pertolongan dengan cuma-cuma. Dia menginginkan main-main bersama dengan Nerissa gitu nih movie lovers. Mendengar hal tersebut tentu saja langsung ditolak olehnya, karena Nerissa tidak ingin mengkhianati suaminya. Namun, setelah mengingat hanya merekalah yang bisa menemukan Obed, Nerissa pun akhirnya setuju untuk main-main bersama dengannya. Sampai pada akhirnya kejadian di kantor penjaga itu pun langsung menyebar luas, bahkan para warga mulai memojokkan Nerissa. Bahkan Lilith dan Johnny pun semakin dibenci oleh para penduduk di sana. Di lain waktu, Lilith kemudian pergi menemui Michael di pinggir pantai. Di sana dia menceritakan semua tentang hal yang telah dialaminya. Namun tanpa disangka, beberapa saat kemudian, Obed terlihat datang setelah ditemukan oleh para petugas penjaga pantai. Tapi sayangnya, hanya Obed yang ditemukan, karena teman Obed yang lain tidak bisa selamat. Semua orang pun senang melihat Obed kembali. Begitu juga dengan Nerissa yang terlihat langsung memeluk suaminya itu. Kemudian malam harinya, Obed kembali memasangkan kalung untuk Nerissa dan mereka pun saling melepas rindu. Scene berganti, hari itu Lilith kembali menemui Michael nih movie lovers. Sepertinya mereka terlihat semakin mesra dan tentu saja hal tersebut menjadi bahan empuk buat sekelompok ibu-ibu julid. Sementara Johnny sendiri yang juga berada di sana, dia malah baku hantam dengan salah satu kelompok si tukang julid karena di sana dia tidak terima dengan gosip yang belum tentu benar. Lilith pun langsung memisahkan keributan di antara mereka. Setelah keadaan mereda, Lilith dan Michael terlihat kembali duduk di tepi pantai. Di sini Lilith mengungkapkan bahwa dia ingin pergi ke kota. Mendengar hal tersebut, Michael pun berjanji bahwa dia akan segera menikahinya dan hidup damai di kota. Di sisi lain, kebahagiaan Obed dan Nerissa pun terusik kembali nih movie lovers, karena Badong memberitahu bahwa Nerissa sempat pergi ke kamp penjaga untuk meminta bantuan agar bisa menemukan Obed. Dan gosip yang beredar juga menyebutkan bahwa Nerissa ada main dengan ketua penjaga pantai di waktu itu. Mendengar hal itu, Obed pun merasa kesal. Dia mencoba menanyakan yang sebenarnya secara langsung kepada istrinya. Dan di sini Nerissa pun tidak bisa lagi mengelak. Dia akhirnya berkata jujur kepada Obed. Namun, pertengkaran di antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Obed bahkan mengutuk perbuatan Nerissa yang telah main serong di belakangnya. Bahkan sampai mengatakan bahwa dia lebih memilih pindah alam daripada istrinya melakukan hal seperti itu. Sejak kejadian itu, Obed semakin tidak terkendali. Sifatnya berubah drastis, seolah tidak peduli lagi dengan istrinya. Namun di situ, Nerissa terus mencoba untuk bersabar dan membujuk Obed. Akan tetapi, sepertinya usaha Nerissa itu sia-sia. Karena Obed semakin berlaku kasar, bahkan terus menyakiti Nerissa. Sampai di suatu malam, Obed dan 3 temannya sedang tengler berat di depan rumahnya.
Sementara Nerissa sendiri memilih untuk tidur lebih awal. Disitulah tanpa disangka, ketiga temannya Obed itu diam-diam masuk ke dalam kamar Nerissa. Dan mereka memperlakukan Nerissa dengan tidak baik. Bahkan ketika Nerissa berteriak sekencang mungkin, Obed yang berada di luar rumah malah sama sekali tidak peduli, dan malah memilih menjauh dari sana. Setelah puas main-main bersama, dua di antara berandalan itu pun berhasil disikat Nerissa satu persatu. Setelah puas melampiaskan amarahnya kepada mereka, Nerissa terlihat pergi ke pantai untuk mencari Obed. Dan dia pun mendapati suaminya itu sedang tertidur pulas di sana. Ternyata, Nerissa pun langsung menyikatnya juga nih movie lover. Di keesokan paginya, Segunda terlihat pergi ke rumah Obed. Dia sangat terkejut setelah mendapati dua berandalan yang sudah berpindah alam di sana. Dan tidak hanya itu, dia juga melihat Obed yang sudah terkapar di dekat Nerissa. Melihat hal itu, Segunda pun bergegas pergi menemui Badong dan para warga. Dia memberitahu tentang apa yang sudah Nerissa perbuat. Alhasil, mereka pun berbondong-bondong mengejar Nerissa sampai ke dalam hutan. Sementara Nerissa sendiri, dia sempat pergi menemui Johnny dan mengatakan apa yang telah terjadi kepadanya. Jadi ceritanya, di sini hanya Johnny yang benar-benar paham dengan keadaan Nerissa. Saat para warga terlihat datang menyerbu, Johnny langsung mengajak Nerissa untuk segera lari ke tepi pantai. Di sini, Johnny berusaha menghadang beberapa warga agar tidak bisa menangkap Nerissa. Sementara Nerissa terlihat terus berlari menuju ke laut untuk berenang. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.